اللهم زين بالقرآن لساني وجمل به وجهي. Metode Ad-Jani, belajar membaca Al-Quran dari nol sampai mahir. Jilid 1. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan metode Ad-Jani, belajar membaca Al-Quran dari nol sampai mahir. Jika Anda baru pertama kali menonton video tutorial metode Ad-Jani, jangan lupa untuk mempelajari kaidah-kaidah pembelajaran pada bagian akhir video ini. Saksikan juga bagaimana cara mempraktekkan belajar mengajar di dalam kelas, dijelaskan pada bagian akhir video. Pada video kali ini, kita akan mempelajari mengenai huruf hijaiyah, huruf jim, yaitu pada halaman 4, metode Ad-Jani jilid 1. Huruf jim nanti akan diberikan 3 harokat dasar, yaitu yang pertama adalah fathah yang berbunyi A, kasroh yang berbunyi I, dan dhammah yang berbunyi U. Perlu diperhatikan, 3 harokat dasar ini harus dibaca secara sempurna. Perhatikan, dhammah dibaca dengan cara membulatkan bibir, yaitu U. Perhatikan, U. Kasroh dibaca dengan cara menarik rahang ke bawah, I. I. Perhatikan, kemudian fathah dibuka sedikit dari I menjadi A. Tidak perlu terbuka secara lebar, A, tetapi cukup A, setengah dari A. Perhatikan, A, I, U, U, I, A, U, I, A. Makhraj dan sifat huruf jim. Huruf jim dikeluarkan dari pertemuan atas tengah lidah dengan langit-langit tengah. Perhatikan gambar, atas tengah lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Ini adalah tengah lidah, ditempelkan pada langit-langit atas bagian tengah. Perhatikan, huruf jim beda dengan huruf J pada bahasa Indonesia. Kalau huruf J itu lebih ke depan, posisinya di sini. Tetapi huruf jim itu posisinya di tengah. Kesalahan yang sering terjadi adalah menyamakan bunyinya dengan huruf J bahasa Indonesia. Huruf jim memiliki teman, yaitu huruf shin dan huruf ya. Nanti perhatikan pada bahasan huruf shin dan huruf ya. Yang membedakan adalah sifat hurufnya. Namun memiliki makhraj atau tempat keluar huruf yang sama, yaitu tengah lidah dengan langit-langit bagian tengah. Perhatikan hurufnya jim, shin, ya. Silakan Anda rasakan posisi lidah Anda. Jim, shin, ya, harusnya posisinya sama, yaitu tengah lidah dengan langit-langit bagian tengah. Mari kita lihat sifat huruf jim. Huruf shin dan huruf ya nanti akan dibahas pada video selanjutnya. Sifat huruf jim. Yang pertama adalah al-jahru, berarti terang, jelas. Ketika berharokat, dibunyikan dengan menekan tengah lidah ke langit-langit tengah dengan tidak mendorong udara. Di sini kesalahan yang biasa terjadi adalah mendorongnya itu ke depan, sehingga berbunyi ja, ja, didorong ke depan. Harusnya didorong ke atas, ditekan ke atas, yaitu ja, ja, bukan ja, ja, didorong ke depan. Perhatikan posisinya harus tengah lidah dengan langit-langit tengah dan tidak didorong ke depan, tapi ditekan ke atas. Ja. Jika Anda rasakan, tekan dahulu, baru keluarkan huruf. Tekan ke atas, baru keluarkan. Ja.
tekan ke atas, ja. Ja. Ketika berharokat, ja, ji, ju. Perhatikan, ja, ji, ju. Jadi harus didorong ke atas, ke langit-langit tengah. Bukan didorong ke depan, nanti akan berbunyi ja, ja, ja. Ada c, seperti itu. Harusnya dia ja, ji, ju. Ja, ji, ju. Jadi huruf jim bukan huruf j bahasa Indonesia. Di sini perlu kami beritahukan bahwa tidak benar membaca huruf Al-Quran dengan huruf bahasa Indonesia atau translasi bahasa Indonesia. Sebaiknya Anda meskipun tidak bisa harus tetap membaca huruf Arabnya. Karena sekali lagi tidak bisa diwakilkan huruf jim dengan huruf j bahasa Indonesia. J itu lebih ke depan. Sementara jim itu di tengah lidah dengan langit-langit atas, tengah. Sifat yang kedua adalah asyiddah. Berarti kuat, tertahan, saat huruf mati atau sukun maka dibaca terhenti atau tertahan. Selain asyiddah, huruf jim memiliki sifat yang tidak memiliki lawan yaitu al-qalqalah. Al-qalqalah berarti saat sukun dibaca memantul setelah syiddah atau setelah tertahan. Ketika sukun dibaca tertahan lalu qalqalah. Perhatikan, aj, 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 tertahan baru j, ada pantulan. Aj, aj, ada pantulan. Tidak boleh dibaca hanya aj, aj. Tidak boleh seperti itu, namun harus ada qalqalahnya. Aj, aj. Ketika tasydid maka dibaca tertahan. Contoh, ajja, ajja, ajja. Tertahan dulu, aj, baru ja. Namun jangan dipisah, ditahan. Ajja, ajja. Ketika di tengah kalimat maka tidak boleh dijeda dengan huruf yang ada di depannya. Contoh, yaj'a. Tidak boleh dipisah atau dijeda. Contoh yang dijeda, yaj'a. Itu dijeda atau dipisah. Namun kalau di tengah harus disambung. Yaj'a, yaj'a, yaj'a. Juga tidak boleh dibaca, tidak ada qalqalahnya. Yaj'a, yaj'a. Tidak ada qalqalahnya juga tidak boleh. Karena sifat huruf jim adalah asyiddah dan al-qalqalah. Tertahan dan memantul. Jadi sekali lagi perhatikan, aj, aj. Tidak boleh di depan, kalau di depan nanti berbunyi aj, aj, aj. Nah ini jelas titik makhrajnya tidak tepat. Hati-hati jangan seperti ini. Harusnya aj, aj. Tekan ke atas tengah lidah. Aj, ajja, ajja, yaj'a, yaj'i. Jadi tidak boleh dipisah atau dijeda ketika di tengah kalimat. Yaj'a, langsung. Baik, sifat selanjutnya adalah al-istifal dan al-infitah. Al-istifal berarti huruf jim, pangkal lidah rileks, posisi di bawah, sehingga huruf menjadi tipis, tidak tebal. Al-infitah juga posisi lidah dengan langit-langit atas itu terbuka. Jadi yang menempel hanya tengah lidah saja tetapi tidak menutup ke atas sehingga suara menjadi tebal. Contoh misalnya yang menutup dan yang isti'la adalah jo, jo. Tidak, tapi tipis. Ja, ja. Tipis karena istifal, pangkal lidah turun, infitah adalah terbuka. Sifat selanjutnya dari huruf jim adalah al-ismat. Menahan, diam, tidak lancar. Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada huruf sebelumnya, al-ismat lawannya adalah al-idlaq. Kalau idlaq tidak ada tahanan terlebih dahulu, kalau ismat ada tahanan. Sehingga jika dipanjangkan sebelum keluar huruf jim itu ada tertahan dulu. Baru ja, tidak langsung ja, 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 tidak seperti itu. Kecuali huruf-huruf yang idlaq. Contohnya huruf ba. Ba, ba, tidak mba, tidak begitu, tidak ada tahanan, langsung keluar. Ba.
Kalau ini ada tahanan. Ja, ji, ju. Ada tahanan terlebih dahulu baru keluar huruf. Itulah sifat dari huruf jim. Jadi inilah sifat dari huruf jim. Yang pertama adalah al-jahor, yaitu dibaca dengan cara menekan pada titik makhraj, tidak dengan mendorong udara, tetapi menekan tengah lidah ke atas langit-langit. Ja. Kemudian asyiddah, saat sukun tertahan. Aj, ditambah dengan qalqalah. Aj. Kemudian al-infitah dan al-istifal, berarti posisi lidah rileks berada di bawah, dan al-ismat berarti ada tahanan sejenak terlebih dahulu sebelum keluarnya huruf. Ada bunyi ada nekan dulu tengah lidah ke atas langit baru keluar huruf ja, ji, seperti itu. Baiklah, kesalahan yang biasa terjadi yang pertama adalah posisi makhraj tidak pas. Tidak pas di sini berarti biasanya dia lebih ke arah depan atau seperti huruf J bahasa Indonesia. Silahkan Anda rasakan posisi lidah Anda. J, J, J. Itu lebih ke depan, posisinya di sini. Langit-langitnya juga posisinya di sini. Kalau jim itu posisinya lebih ke tengah. Di sini langit-langitnya dan lidahnya posisinya di sini. Jadi pertama posisi tengah lidahnya harus tepat, samakan dengan huruf shin, huruf ya. Silahkan Anda rasakan. Shin, ya, ja. Nah itu harus sama posisinya. Kemudian kesalahan yang kedua adalah mendorongnya bukan ke atas tetapi ke depan. Sehingga titik makhraj terpeleset dan menimbulkan bunyi cek, cek seperti itu. Ja, ja, ja. Itu terpleset atau didorong ke depan. Tapi dorongnya harus ke atas, ke tengah langit-langit. Ja, ja, ja. Bukan ja, ja, ja. Perhatikan bedanya ja dengan ja. Ja dengan ja. Kalau jim, ja. Kalau j, ja. Semoga kita semua bisa membedakan antara ja dengan ja. Itulah kesalahan yang biasa terjadi. Kalau kesalahan yang terlalu ke dalam sangat jarang. Yang sangat sering adalah yang terlalu keluar. Yang terlalu ke dalam adalah ja, ja, terlalu ke dalam. Tetapi ini jarang. Yang sering adalah ja, 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 terlalu keluar, terlalu ke depan. Harusnya di tengah, dorong ke atas. Ja, demikian. Mari kita praktek membaca huruf jim dengan 3 harokat dasar pada halaman 4 jilid 1 metode Ad-Jani. Ja, ji, ju. Ja, ja, ji, ji, ju, ju. Ja, ji, ju. Sa, si, su. Ta, ti, tu. Ba, bi, bu. Sa, si, su. Ja, ji, ju. Ta, ti, tu. Ja, ji, ju. Ba, bi, bu. Ja, ji, ju. Ketika tidak berharokat, huruf dibaca jim, fa, ta, ba, alif, jim, fa, fa, jim, ba, alif. Pastikan murid sudah menguasai halaman ini dengan baik. Salah satunya dengan cara membaca mundur. Contoh, ju, ji, ja. Bu, bi, ba. Ju, ji, ja. Tu, ti, ta. Atau cara yang lain yang bisa kita cek apakah murid sudah mampu adalah dengan cara dibaca secara acak. Contoh, ju, thu, tu, ji, ti, bu, ba, ja, ji, ti,
ja, sa, su, ta, tu. Demikian. Jika murid sudah membaca dengan lancar dan benar, maka boleh lanjut ke halaman berikutnya. Namun jika belum, maka sebaiknya diulang terlebih dahulu. Sebelum melanjutkan ke halaman berikutnya, pastikan murid sudah mampu membaca halaman ini dengan baik dan benar. Video ini berfungsi untuk pembelajaran dan latihan. Sementara untuk mengecek bacaan Anda bisa melakukannya dengan guru atau Anda bisa mengikuti program pelatihan online melalui WhatsApp pada channel ini. Demikianlah video kali ini, sampai jumpa pada video selanjutnya dan insya Allah kita bisa. Amin. Kaidah-kaidah pembelajaran. Yang pertama, diajarkan dengan cara dibaca langsung tanpa dieja. Sebagaimana contoh, di sini tidak dibaca ba fathah ba, ba kasrah bi, ba lummah bu, tetapi langsung ba bi bu. Selanjutnya tidak memanjangkan bacaan seperti ba bi bu, karena ba tidak sama dengan ba, bi tidak sama dengan bi, bu tidak sama dengan bu. Tidak dipanjangkan seluruhnya maupun dipanjangkan salah satunya. Contoh ba bi bu atau ba bi bu. Jadi harus konsisten satu harokat. Ba bi bu. Selanjutnya tidak menambahkan akhiran hamzah pada setiap bacaan. Contoh ba bi bu, tetapi dibaca ba bi bu, tidak ba bi bu. Demikian. Selanjutnya perhatikan kesempurnaan setiap harokat. Dhammah dibaca dengan membulatkan bibir u. Kasrah dibaca dengan menarik rahang ke bawah i. Fathah dibaca dengan terbuka sedikit dari posisi kasrah, yaitu perhatikan u i a, u i a, u i a. Fathah tidak dibaca a, tetapi a. Kasrah tidak dibaca e atau tetapi i. Dan dhammah dibaca u dengan membulatkan bibir u. Tidak dibaca tapi u. Perhatikan juga cara menyebutkan huruf hijaiyah tanpa harokat pada bagian bawah halaman dengan benar. Contoh alif, ba, ta, tha, jim, ha. Cara mengajarkan di dalam kelas. Langkah 1, bacalah halaman yang telah dipelajari sebelumnya secara bersama-sama. Jika ini adalah pelajaran yang kedua, ketiga, atau selanjutnya, maka sebelum menambah pelajaran, terlebih dahulu sebaiknya baca pelajaran sebelumnya secara bersama-sama. Kemudian, guru menjelaskan teori yang akan disampaikan pada pelajaran saat itu. Contohnya, mengenai makhrajnya, atau mengenai sifat hurufnya, atau mengenai lainnya, seperti yang dicontohkan pada video ini. Setelah menjelaskan, langkah selanjutnya atau langkah yang kedua adalah bacalah halaman yang akan dipelajari saat itu secara bersama-sama atau seluruh murid. Guru mencontohkannya dan murid mengikuti. Langkah selanjutnya atau langkah yang ketiga, jika satu kelas sudah membaca dengan bagus, maka bagilah kelas secara perkelompok. Misalkan 2 kelompok besar terlebih dahulu, kemudian bagi menjadi 4 kelompok atau sesuai dengan situasi dan kondisi kelas. Pertama bagi kelompok yang besar, kemudian kecil, kemudian kecil. Langkah yang keempat, setelah murid telah mampu membaca secara berkelompok,
dengan baik, dengan lancar, maka mulailah murid membaca secara perorangan di hadapan guru. Jika jumlah murid cukup banyak, sebaiknya ada beberapa guru yang mendengarkan, sehingga murid yang lain tidak terlalu lama menunggu giliran untuk maju. Catatan tambahannya, selama proses pembelajaran satu persatu, murid yang sedang menunggu giliran dapat diisi dengan kegiatan lain. Contoh, dengan belajar menulis huruf Arab, dengan berlatih membaca halaman yang sedang dipelajari supaya tambah lancar, atau dengan kegiatan lainnya sesuai kreativitas dari guru. Jika guru menemukan beberapa murid yang mengalami kesulitan, guru juga dapat meminta beberapa murid yang sudah lulus atau sudah lancar untuk membantu temannya yang kesulitan tersebut sebelum maju ke depan. Demikianlah gambaran cara mengajarkan di dalam kelas. Adapun pada saat prakteknya, tentu diperlukan kreativitas dari guru masing-masing yang penting dengan tujuan pembelajaran menjadi maksimal. Demikianlah video kali ini, sampai jumpa pada video selanjutnya dan insya Allah kita bisa. Amin. Sadaqallahul azim, sadaqallahul karim, sadaqallahul halim, sadaqallahul ladzi anzalal furqana